Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menuju kepada pemaparan yang selanjutnya, tak lupa kita memohon keberkahan kepada Allah agar kita terhindar dari balak-balaknya hati, dari zalim-zalimnya hati kita selama ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi lidh-dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghi lidh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita lanjutkan kembali di dalam episode manunggaling kawula Gusti babagan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketahui bersama alhamdulillah itu maknanya maha suci, maknanya maha puji Allah. Allah maha puji. Jadi kata maha di sini adalah tiada yang sanggup, tiada yang bisa menerima pujian, segala pujian-pujian kecuali Allah. Mari kita paparkan, mari kita jelaskan bagaimana kok bisa begitu. Apakah manusia tak bisa menerima pujian-pujian? Itu secara syariatnya. Akan tetapi secara hakikatnya, bila diri manusia kita ini tak ada hidupnya Allah, tak ada wujudnya Allah, tak ada kekuasaannya Allah, tak ada kehendak Allah, bagaimana mungkin puja dan puji itu akan ada? Jadi segala puja dan puji itu tentunya kembalinya kepada uripe Allah. Karena bagaimana mungkin bila kita tertidur seumpama kita dipuji-puji oleh orang. Wahai fulan, kamu ini begini, kamu itu baik, kamu itu ahli ibadah. Ketika diri kita tidur, apakah kita bisa menerima pujian-pujian itu? Meskipun kita dipuji manusia sedunia, meskipun kita dipuja-puji oleh malaikat,
Tapi saat itu kita tertidur, apakah kita bisa menerima pujian-pujian itu? Tentunya segala pujian-pujian itu kita terima ketika saat kita tersadar, ketika saat kita bangun. Maknanya ketika kita masih hidup. Inilah syariatnya. Akan tetapi secara hakikatnya, alhamdulillah, segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah, yakni miliknya hidup, bukan miliknya badan. Berhubung selama ini kita manunggaling kawula setan, manunggaling kawula iblis, maka selama ini seolah-olah hanya diri manusia kita sajalah yang menerima puja dan puji. Seolah-olah pujian-pujian itu untuk diri manusia kita. Ketika kita menafkahi anak, istri, mereka bilang terima kasih kepada sang ayah. Seolah-olah rasa terima kasih, rasa puja dan puji itu kita akui sebagai puja dan puji diri kita atas semua laku yang sudah kita kerjakan. Seolah-olah selama ini kan begitu. Inilah bukti nyatanya, inilah logikanya bahwa di dalam hati kita selama ini belum dikatakan bertuhan. Karena yang ada, yang wujud, yang nyata seringkali saya katakan masih wujud diri manusianya daripada wujud Tuhannya. Loh, kok bisa Allah itu wujud, lebih wujud daripada manusia? Nah, yang jadi Tuhan itu siapa? Anda, saya, atau Allah? Seolah-olah kan selama ini Allah tak wujud. Seolah-olah selama ini Allah tak hidup. Seolah-olah Allah selama ini tak kuasa atas diri kita sedetik pun. Seolah-olah yang jadi penguasa, yang jadi Tuhan atas hidup dan badan kita selama ini kan masih diri manusia kita yang berhak atas puja dan puji yang selama ini kita terima dari manusia lain. Inilah bukti bahwa kita belum bertuhan selama ini, bahwa kita belum manunggaling kawula lan Gusti. Karena apa? Karena manusianya, karena makhluknya yang lebih duduk menjadi Tuhan daripada Tuhannya di hatinya. Inilah bukti bahwa selama ini kita manunggalnya bukan kepada Allah, akan tetapi manunggalnya kepada iblis dan setan yang nyata. Siapa yang nyata, yang wujud di dalam hati kita? Ya kan diri kita sendiri. Berarti iblis dan setan itu kan nyata. Berarti diri kita selama ini jadi iblis dan setan yang mana selalu sombong. Kita merasa lebih wujud daripada wujudullah. Kita merasa lebih hidup daripada hayatullah. Kita lebih kuasa daripada kodrat dan iradahnya Allah. Kuasa dan kehendak kita lebih menonjol, lebih wujud, lebih ada, lebih nyata daripada kuasa dan kehendaknya Allah. Mana
Kata-kata la haula wala quwata illa billah selama ini yang selama ini kita kumandangkan, mana buktinya? Inilah bukti bahwa kita selama ini belum bertuhan. Maka bagi kita, bagi Anda yang menyadari, dengan sesungguh-sungguhnya menyadari bahwa diri kita selama ini tak bertuhan, maka selamatlah kalian. Selamatlah kita yang mana yang menyadari kesalahan-kesalahan diri kita selama ini, yang menyadari kezaliman-kezaliman diri kita selama ini. Jadi yang merasa salah, yang merasa berdosa, yang merasa mendolimi Allah selama ini, itulah orang-orang yang selamat. Dengan demikianlah orang itu mau hijrah dari alam kegelapan hatinya selama ini, dari iman dan akidah yang gelap menuju iman dan akidah yang terang benderang. Berhijrah dari manunggaling kaulo setan lan kaulo iblis menuju hijrah berpindah kepada manunggaling kaulo Gusti. Jadi manunggaling kaulo Gusti ini saya terangkan nanti babakan yang terakhir setelah la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi aplikasi makna alhamdulillah di dalam manunggaling kawula Gusti ini adalah rasa di dalam hati kita bila terjadi puja dan puji, jangan merasa puja dan puji itu untuk hawa nafsu kita. Jadi puja dan puji itu bila kita terima dengan hawa nafsu kita, maka sombonglah hati kita, maka banggahlah hati kita, maka merasa hormatlah hati kita, maka merasa mulialah hati kita. Ini kan ajakan-ajakan setan yang selalu menyesatkan hati anak cucu Adam yang tidak bertuhan, yang tidak beriman, yang tidak bertakwa kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah bukti bahwa tiada yang berhak menerima puja dan puji kecuali uripe Allah. Karena tanpa uripe Allah yang menghidupi, yang menguripi seluruh makhluk, maka tak ada pulalah puja dan puji. Karena Allah itu wujud, maka wujud pulalah puja dan puji Allah bagi orang-orang yang sudah sampai makomnya akan mengetahuinya. Siapakah mereka yang sudah mencapai makomnya? Yakni mereka yang sudah sadar dirinya bahwa dirinya hanyalah makhluk, bukan sang Kholik. Karena itulah kita selama ini buta akan Allah. Kita selama ini buta puja dan puji Allah. Selama ini kita hanya melanggengkan berzikir alhamdulillah, alhamdulillah saja. Ketika kita mendapatkan rezeki dari orang lain, kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih. Seolah-olah alhamdulillah dan ungkapan terima kasih ini kita haturkan hanya kepada makhluknya. Kita selama ini tertipu memandang, memfokus hanya kepada makhluknya untuk tempat rasa bersyukur dan rasa terima kasih kita selama ini. Kita luput memandang hidup,
kita luput memandang uripe Allah yang menjadi rahasia di balik rahasia orang yang memberikan kita sesuatu, yang memberikan kita rezeki. Bila kita bisa menyaksikan siapa di balik manusia yang memberikan rezeki pada kita, maka itulah kenyataan bahwa puja dan puji hanyalah miliknya uripe Allah. Jadi semua perjalanan manusia di atas dunia ini berjalan dengan uripe Allah. Inilah yang dimaksud manunggaling kawula Gusti ketika manusianya sudah tidak wujud lagi. Ketika manusianya sudah tidak hidup lagi, ketika manusianya sudah tak berkuasa lagi di hatinya, maka nyatalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Maha pujilah Allah yang memperjalankan seluruh manusia. Maha pujilah Allah yang memperjalankan seluruh hamba-hamba ciptaannya dari tanah sampai menjadi bayi. Itulah kiasan-kiasan dari kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin yang selama ini belum kita rasakan. Kita hanya merasakan secara syariat saja. Kita hanya merasakan secara zahiriyah saja. Kita hanya merasakan hawa nafsu kitalah yang bisa berkata Alhamdulillah. Bila tak ada uripe Allah, apakah kata-kata Alhamdulillah dari mulut kita apa bisa terwujud tanpa Allah? Inilah tanda buktinya bahwa segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali di episode yang mendatang. Semoga hati kita selalu terlindungi dari balak-balaknya hati, dari jerat-jeratnya setan, dari belenggu-belenggu setan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.